Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, mohon maaf ini suara masih belum pulih ya. Beberapa hari tidak sehat ya. Ini mudah-mudahan ya sudah mulai agak sehat ya. Dan mudah-mudahan seterusnya sehat. Kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nasaihul Ibad. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab thulathi maqalah yang ke-27. Malam ini kita akan membahas maqalah yang ke-28 dari bab thulathi ini. Langsung saja kita baca, namun sebelum kita baca kita mohon surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ini. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishruna. Maqalah yang ke-28. An Salihil Marqadi. Maqalah yang ke-28 ini dari Salih Al-Marqadi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Annahu marra, sesungguhnya Salih Al-Marqadi ini berjalan melewati bi ba'did diyari, dalam sebagian perkampungan begitu ya, yang nampaknya perkampungan itu telah sepi ya, tidak ada penghuninya. Lalu Salih Al-Marqadi ini berkata, faqala, berkatalah Salih Al-Marqadi, ya diyaru, wahai perkampungan, aina ahluki, di mana ahlimu, aina mu'nisuki, di mana orang-orang yang menempatimu, memakmurkanmu.
al-awwaluna, yang dulu-dulu. Lalu bertanya lagi, wa aina ummaruki, dan di mana orang-orang yang dulu telah memakmurkan kamu, ya, maksudnya ya kampung yang sepi tadi itu. Aibanuki, maksudnya ya di mana orang-orang yang telah membangun kamu dulu itu. Al-madunu, yang telah lewat. Al-maduna, yang telah lewat. Maksudnya ada perkampungan pasti ada yang membangun, ya. Tapi sekarang kok sudah tidak ada. Di mana? Wa aina sukanuki, dan di mana pula pendudukmu. Al-aqdamuna, yang telah lalu itu. Jadi ini cerita tentang Saleh Al-Marqadi, yang pada suatu saat lewat di perkampungan yang sepi, tidak ada penduduknya, tidak ada penghuninya. Lalu bertanyalah beliau, ya tentu saja bertanyanya ya dalam hati, ya, atau ya berbisik-bisik dengan kampung itu sendiri, wong tidak ada penduduknya, ya. Tentang 3 hal, ya, tentang ahlinya, tentang yang membangun, dan tentang penduduknya, ya. Fahatafa bihi hatifun. Fahatafa, maka bersuaralah bihi, dengan Saleh, hatifun, ya semacam suara tapi tidak ada orangnya, begitu, ya. Jadi suara tanpa rupa, begitu, ya. Makanya telepon itu dalam bahasa Arab disebut dengan hatif, ya, dalam bahasa Arabnya. Hatifun itu telepon, ya. Karena telepon itu suara tapi tidak ada rupanya, ya. Disebut hatifun, hatif, ya. Nah, ini tiba-tiba muncul suara, ya, tanpa rupa. Ayu sahabihi, maksudnya hatif itu yaitu ada suara yang terdengar dengan jelas, begitu, ya. Soihun, ya orang yang bersuara, ya, tapi fasami'a sautahu, Saleh tadi Al-Marqadi mendengar suaranya, walam yara syahsahu, dan tidak melihat sosoknya, ya. Kayak tadi itu, makanya suara tanpa rupa itu. Jadi ada orang yang teriak, bersuara, tapi kok ada suaranya, tidak ada rupanya, ya. Saleh mendengar dengan jelas tapi tidak melihat sosoknya. Ya, Saleh Al-Marqadi ini kan tentu saja sampai disebut di sini ya kemungkinan besar wali, ya. Sehingga meskipun bertanya tidak ada orang yang ditanya tapi ada suara yang menjawab, begitu, ya. Nah, apa suara yang didengar oleh Saleh Al-Marqadi itu? Yang didengar oleh Saleh Al-Marqadi, suara itu berbunyi begini. Inqata'at atharuhum. Telah terputuslah athar mereka. Athar itu ya kalau dalam bahasa Jawanya sering diterjemahkan dengan labet. Ya, labet itu ya jejak, begitulah, ya. Ya, jejaknya, ya. Sudah terputus jejaknya, ya. Ay alamatuhum. Yang dimaksud dengan athar di sini ya alamatnya, ya. Lalu wabaliyat, ya.
Dan juga rusak, ayfaniyat maksudnya ya rusak, ya. Tahtat turabi ajsamuhum, ya. Dan rusak di dalam atau di bawah tanah ajsamuhum, jisim-jisim mereka atau jasad mereka, ya. Jadi para penduduknya itu jasadnya ya sudah rusak, dikubur di dalam bumi, ya. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, wa baqiyat dan tetap a'maluhum amal-amalnya qalaida dalam keadaan dikalungkan, ya. Ai atwaqan maksudnya ya beberapa kalung yang dikalungkan fi anaqihim di dalam leher mereka, ya. Jadi suara yang kemudian muncul setelah ditanya oleh Saleh Al-Marqadi itu adalah bahwa terkait dengan penduduk kampung itu, ya, orang-orang yang telah membangun kampung itu, orang-orang yang telah meramaikan kampung itu ya sudah hilang semua memang, ya. Asarnya sudah terputus, ya. Jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, ya. Tapi ingat, ya, amalnya itu masih ada, dan itu tetap selamanya ada, dan bahkan itu menggantung di leher mereka, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, apa yang diceritakan oleh Saleh Al-Marqadi ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu mau sebagai pribadi, ya, maupun sebagai keseluruhan, ya, itu kan pasti akan mengalami kematian, ya. Ya, pasti akan terkubur di tanah, ya. Dan ingat, ya, pada saatnya yang sudah mati dan terkubur itu akan dibangkitkan, ya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh apa yang dilakukan di muka bumi ini, ya. Sehingga sekali lagi, ya, amal mereka itu tetap meskipun toh jasadnya sudah wafat, dikubur di dalam tanah, jejak-jejaknya di dunia sudah tidak ada, ya, tetapi sekali lagi amalnya tetap ada itu, ya. Dan di dalam riwayat ini, amal itu nanti akan digantungkan itu di dalam leher masing-masing orang itu. Tidak bisa lepas dari yang bersangkutan, ya. Tidak ada manusia yang lepas dari itu, ya. Dari manusia yang pertama dulu, ya, sampai dengan manusia yang terakhir nanti, ya, ketika kiamat datang, gitu, ya. Oh, yang namanya kiamat itu kan memang sering bagi, ya, menjadi dua jenis, ya. Ada yang disebut dengan kiamat sughra, kiamat kecil, ya. Kiamat kecil itu ya ketika ada orang meninggal, ya, baik itu meninggalnya karena sakit, karena kecelakaan,
karena ada banjir, ada tsunami, bahkan ketika tsunami itu tidak hanya 1-2 orang itu betul-betul bisa menyapu tadi seluruh perkampungan tadi ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Saleh Al-Marqadi tadi itu. Kampung itu bisa binasa sama sekali, tidak ada. Ya, habis. Dihantam gempa bumi itu bisa hilang itu. Dihantam tsunami bisa hilang. Tapi itu sekali lagi kiamat yang kecil dan relatif karena terjadinya hanya lokal-lokal dan kecil-kecil begitu. Ya. Tapi nanti pada saatnya ada yang apa tadi itu ya, yang keseluruhan jejak itu hilang sama sekali. Ya, keseluruhan manusia itu mati sama sekali, ya, lenyap begitu, ya, itulah nanti ketika kiamat datang itu, ya. Makanya Al-Quran itu menggambarkan kiamat itu dengan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu rusak kecuali zat Allah sendiri yang akan kekal selamanya. Ya. Tapi persoalannya adalah apakah kemudian lalu ketika orang itu kemudian mati, ya, itu kemudian selesai, ya, lepas dari segalanya, ya, ya, tidak, amalnya itu tetap, itu ya. Jadi amal itu tetap, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk, ya. Ya. Baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Ya. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah menyatakan begini, ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ya. Jadi tiap-tiap manusia itu telah ditetapkan oleh Allah amal perbuatannya sebagaimana kalung pada lehernya. Jadi kalau tadi Al-Marqadi menyampaikan bahwa amal itu nanti tetap ya dengan kondisi digantungkan di lehernya itu punya rujukan dalam Al-Quran memang memang Allah sudah menetapkan amal tiap-tiap manusia itu sebagaimana penetapan kalung pada lehernya itu, ya. Dan nanti Allah akan mengeluarkan manusia itu, ya, di dalam hari kiamat nanti, ya, itu mereka akan menjumpai, ya, kitab yang terbuka, ya. Lalu Allah tinggal mengatakan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah itu kitab kalian sendiri itu, dan cukuplah dirimu sendiri itu sebagai penghisab bagi dirimu pada hari itu, ya. Jadi amal manusia itu nanti di hari kiamat itu rupa-rupanya oleh Allah ya tadi itu, ya, gambaran Saleh Al-Marqadi itu digantungkan di leher, ya. Jadi kira-kira masing-masing orang itu sudah punya, katakanlah ya, identitas masing-masing yang dibawa sendiri begitu, ya. Ya, lalu kemudian ya kira-kira ya malaikat itu melihatnya ketika menghisab itu ya mudah sekali dengan apa yang sudah tergantung di lehernya itu. Ya semacam sudah ya mungkin kalau teknologi sekarang itu begitu diklik itu sudah langsung muncul semuanya begitu, ya, dengan apa yang sudah ada di dalam dirinya itu. Kira-kira begitu. Ya. Dan
kata Allah itu cukuplah dirimu pada hari itu sebagai penghisab bagi dirimu sendiri. Jadi rupa-rupanya dengan amal yang digantungkan pada kita itu ya sudah ketahuan begitulah kita itu, apakah amal kita itu baik, apa amal kita itu buruk, itu sudah dengan sangat mudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang menghisab kita itu. Ya, dengan buat catatan-catatannya itu. Nah, oleh karena itu pesan yang paling penting dari apa yang diceritakan oleh Saleh Al-Marqadhi ini tidak lain ya, hendaknya di dalam kehidupan kita ini ya, yang memang tidak seberapa lama, yang kita itu pasti akan meninggalkan ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bangun, apapun yang kita buat jejaknya, itu semuanya nanti kita tinggalkan. Tidak ada yang kemudian langgeng, tidak ada ya. Nah, oleh karena itu ya, pesannya itu ya hendaknya berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang baik, beramallah yang baik ya. Kalau toh kamu itu kemudian meninggalkan semua apa yang kamu miliki di dunia ya, itu tetap ada yang kamu bawa, yaitu amalmu itu ya. Amal perbuatanmu itu, yang itu selamanya akan menemani kamu ya. Yang tadi itu sampai dengan simbol digantungkan di leher tadi itu kan tidak bisa lepas dari kita, itu intinya ya. Jadi pesan-pesan terpentingnya itu saya kira makalah yang ke-28 dari cerita Saleh Al-Marqadhi ini ya. Hendaknya kita di dunia ini ya memang harusnya juga memang membuat asar, membuat jejak-jejak, peninggalan-peninggalan yang baik-baik juga, ya, agar juga dikenang ya oleh generasi yang sesudah kita, ya. Tapi sekali lagi, wong dikenangnya itu juga berapa lama toh, ya. Yang lebih penting itu yang nanti bahwa jejak yang kita tinggalkan itu sekalipun, toh meskipun nanti hilang juga, itu tetap dicatat oleh Allah. Ya, ditulis oleh Allah. Dalam surat Yasin yang sangat terkenal itu, yang sering kita baca setiap kali kita mendoakan orang mati itu ya, terutama sekali juga di malam Jumat itu ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Sesungguhnya kami ya akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mencatat apa-apa yang telah dikerjakannya dan bekas yang ditinggalkannya. Ya, asar tadi itu, jejak tadi itu dicatat semua oleh Allah itu. Ya. Oleh karena itu hendaknya jejak-jejak yang kita tinggalkan jejak yang baik, ya. Jangan meninggalkan jejak yang tidak baik, ya. Tinggalan-tinggalan itu tinggalan yang baik, sehingga kemudian dikenang oleh generasi kita dan itu menjadi amal soleh kita, amal jariah kita, karena ketika jejak kita itu baik, nanti akan terus berpahala itu. Ya. Itulah yang disebut dengan amal jariah, yaitu ya. Misalnya kita membangun masjid, ini kan jejak ini kan asar, ini kan tinggalan ini. Ya. Begitu kita membangun, lalu kita meramaikan, lalu masjid ini kemudian menjadi masjid yang terus makmur, terus sampai kapanpun nanti. Loh, itu jejak kita itu. Jejak kita bersama itu. Itu dicatat Allah itu, ya. Dicatat Allah, tidak kok nggak dicatat itu. Nah, yang manfaatkan
berikutnya mendapatkan pahala dengan memanfaatkan itu, yang membangunnya terus mendapatkan pahala terus. Ya. Nah, suatu ketika nanti ya asar ini pun juga rusak, ya. Kita dengar-dengar katanya ada pelebaran fasilitas tol katanya. Kita sudah deg-degan nih, masjid kita ini kena apa enggak ya? Loh itu bisa saja itu ya, asar itu hilang seketika ketika ada proyek tol misalnya ya. Bisa karena gempa bumi, bisa karena tsunami. Ya. Tapi sekali lagi semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang asarnya itu baik. Ya. Ya. Bisa ya. Nah sebaliknya jangan sampai membuat asar yang tidak baik ya. Ya di masyarakat kok misalnya nggak odo-odo. Odo-odo itu apa ya? Bukan isu. Odo-odo itu ide ya, buat ide atau gagasan yang tidak baik misalnya. Ya terserahlah contohnya apa, terserah yang tidak baik. Lalu deralahnya gagasan itu berjalan terus diikuti juga oleh generasi sesudahnya. Wah iki mbiyen odo-odone sapa iki sing rak gendah iki to. Odo-odone kae lho. Wah, selamanya mendapatkan kiriman dosa ya. Ya, kalau tadi yang baik-baik mendapatkan kiriman pahala, yang jelek-jelek mendapatkan sebaliknya kiriman dosa ya. Ya. Nah, itulah makanya kita ini diminta untuk membuat momen-momen, bahkan monumen-monumen ya, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, karya-karya yang hebat-hebat dalam kehidupan kita itu ya, supaya kehidupan kita itu lalu dikenang orang ya. Tapi semata-mata bukan karena dikenang orang, itu bukan ya, ujung-ujungnya ya supaya kemudian itu ketika kita mati itu nanti masih terkalung di dalam leher kita, dan nanti Allah akan melihat di hari kiamat ketika kita dihisab amal kita itu ya. Semuanya kita tinggalkan, tidak akan kita bawa, tapi sekali lagi amal lah yang kita bawa itu ya. Ya makanya itu ya, makanya ya beramalah yang baik itu, beramalah yang baik itu. Ya. Makanya saya tidak bosan-bosan itu ya mengulang kembali cerita orang yang sangat ahli bersedekah ya, sehingga membuat orang itu lalu heran, loh kok sampean itu kok senang sekali bersedekah, apa-apa disedekahkan, ada orang ini dikasih, apa ndak sayang sampean dengan harta sampean itu ya. Wong harta oleh goleki nganti direwangi jungkir balik ya, kok mung dikek-kekke wong nggo sedekah kabeh, apa ndak sayang itu? Apa jawabnya? Lu siapa bilang saya nggak sayang dengan harta saya? Lu saya ini sangat sayang dengan harta saya. Justru karena sangat sayangnya saya terhadap harta saya itulah maka saya kepingin semua harta saya itu ikut menemani saya nanti ke akhirat. Nah harta kan tidak bisa kemudian lalu dibawa saya mati ke kubur, dikubur, saya bawa mobil dimasukkan kubur, rumah dimasukkan kubur, emas dimasukkan kubur, tidak bisa. Makanya harta itu saya titipkan di masjid, di panti asuhan, ya, fakir miskin, apalagi ya untuk kepentingan-kepentingan sosial yang banyak itu. Dengan cara itulah kemudian harta itu akan semuanya atau setidaknya sebagian besar menemani saya di akhirat nanti. Kalau harta itu tidak saya tasarufkan seperti itu, loh yang betul-betul menjadi harta kita itu kan apa yang kita makan dan apa namanya ya kita makan itu dan kita sedekahkan itu memang. Kalau yang masih tertinggal itu kan
bisa menjadi milik siapa saja. Ya. Bisa menjadi milik pencuri, bisa menjadi milik penipu, bisa menjadi milik tsunami, bisa menjadi milik banjir, bisa menjadi milik gempa bumi. Paling banter milik ahli waris kan, paling banter kan ya. Ya. Itu saya tidak bosan-bosan itu menyebut cerita itu asal kontekstual. Ini kan kontekstual itu terkait dengan bagaimana memang amal itulah yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi saya kira itu poin-poin pentingnya ya. Jadi ini memang tidak seperti makalah biasanya yang 3 poin itu memang poin-poinnya satu persatu jelas begitu. Ini saya kira keseluruhan ya seperti itu poin pentingnya ya bahwa jadi sekali lagi ya manusia itu tadi itu sebagai penduduk kampung itu dia pasti akan mati ya, akan hilang karena memang waktunya harus begitu, generasi per generasi seperti itu. Sampai nanti yang terakhir pada hari kiamat pasti semuanya akan mati dan sekali lagi mereka akan diminta pertanggungjawaban dan hanya amal sajalah yang menyertai mereka. Dan oleh karena itu pesannya hendaknya kita beramal yang banyak ya, yang saleh, menghindari amal yang tidak baik supaya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Timbangan kita banyak amalnya, hisabnya baik sehingga kemudian kita lalu mendapatkan balasan yang berupa surga dan terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.